Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Salsabila Julianti, absen 16 dari kelas 10 TJKT 2. Di sini kita akan membahas tentang sosialisasi. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar dan interaksi yang terjadi sejak lahir hingga akhir hayat seseorang dalam suatu masyarakat. Selama proses sosialisasi berlangsung, komunikan diajarkan berbagai peran yang harus dilakukan sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam masyarakat, manusia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri sehingga keteraturan sosial dapat terwujud. Tipe sosialisasi. Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu 1. Sosialisasi formal, memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. Contohnya, aturan tertulis pada UUD 1945. 2. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan. Contohnya, interaksi sosial dalam keluarga. Bentuk sosialisasi. Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu 1. Sosialisasi primer adalah bentuk sosialisasi yang terjadi pada tahap awal yang dijalani manusia, yaitu sosialisasi semasa kanak-kanak ketika belajar perannya sebagai anggota keluarga atau masyarakat. Contohnya, orang tua mengajarkan anak untuk bersikap jujur. Yang kedua, sosialisasi sekunder, bentuk sosialisasi pada proses sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. Contohnya, sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar. Agen sosial. Agen sosial dibagi menjadi 5. 1. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memiliki intensitas tinggi untuk mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga. Sosialisasi ini bertujuan untuk membentuk ciri khas individu sejak dini. 2. Lembaga pendidikan merupakan sosialisasi sekunder yang memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan berorientasi, mempersiapkan bekal pendidikan generasi muda di masa mendatang. 3. Kelompok permainan, yaitu agen yang melakukan sosialisasi melalui kelompok permainan atau teman sebaya. Lingkungan kerja, yaitu sosialisasi yang dilakukan dalam lingkungan kerja untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. 5. Media massa, yaitu alat penyampaian besar yang bersifat umum. Perkembangan dan perubahan sosial memiliki peran penting dalam penyampaian nilai dan norma untuk menghadapi masyarakat yang beragam atau heterogen. Keselarasan individu dan lingkungan sosial. Keselarasan individu dan lingkungan sosial dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tahap persiapan atau preparatory stage, yaitu saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada tahap ini, anak juga mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Contohnya, kata mamah yang diajarkan ibu. Kepada anaknya yang masih balita diucapkan mah. Makna kata tersebut juga belum dipahami secara tepat oleh anak. 2. Tahap meniru atau play stage. Pada tahap ini, anak belajar beberapa peran yang dilihatnya, tetapi belum mengerti serta tidak menyadari aturan dan objek permainan. Contohnya ketika seorang anak bermain menjadi seorang polisi, ia belum mengetahui alasan polisi menangkap penjahat. Yang ketiga, tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak mulai menyadari objek permainan. Anak mulai menyadari bahwa setiap permainan ditentukan oleh aturan. Anak mulai mengetahui peran pihak lain yang berinteraksi dengannya. Contohnya dalam permainan sepak bola, seorang anak menyadari peran pemain, wasit, kiper, dan posisi lainnya. Yang keempat, tahap penerimaan kolektif atau generalized stage. Pada tahap ini, seorang telah dianggap dewasa karena sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Ia mulai menyadari pentingnya peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Contohnya, seorang anak yang mulai memahami perannya sebagai peserta didik dan peran guru sebagai pengajar. Berikut adalah contoh preparatory stage, play stage, game stage, dan generalized stage. Komitmen sosial. Komitmen sosial adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu dalam proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dalam suatu komunitas sosial dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Individu mulai memberi pengaruh untuk melakukan sosialisasi kepada kelompoknya. Itu tadi pembahasan tentang sosialisasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.